Kula nuwun sedulur semua, dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini, semoga panjenengan semua selalu diberikan keselamatan, kesehatan, rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Baik sedulur semua, di video kali ini saya ingin membahas tentang apa saja yang dilakukan oleh leluhur kita, kakek-kakek kita, kakek-kakek buyut kita dulu setiap akan melakukan kegiatan, misalnya membuka usaha atau ingin menguasai ilmu kesaktian atau bahkan ingin menguasai pengasihan, haji pengasihan. Semua akan diawali dengan mengadakan kegiatan 3 ini. Nah, yang pertama apa? Yang pertama adalah puasa. Leluhur kita dulu ahli puasa. Jadi seperti di video yang sebelumnya saya jelaskan tentang puasa. Nah, leluhur kita ini paling ahli dengan puasa. Jadi di sini bukan hanya menahan nafsu amarah, tidak, tapi puasa itu ternyata untuk kesehatan juga sangat berguna. Maka dari itu leluhur kita dulu usianya panjang-panjang sampai 120, bahkan ada yang 200 tahun. Nah, fungsi dari puasa itu selain kesehatan juga membersihkan diri dari nafsu, amarah, mengontrol semua 5 indera kita. Di samping itu akan meningkatkan kepekaan batin. Karena titik kepekaan batin itu adalah di kesabaran seseorang. Jika orang itu sabar, jika orang itu tenang, maka akan memperoleh penglihatan batin yang istimewa. Baik, itu puasa untuk yang pertama. Yang kedua adalah melakukan semedi. Semedi dengan cara mudra. Mudra itu tangan dilipat. Nah, seperti ini. Badan tegak, kaki lotus, bentuk lotus, semedi bentuk lotus, dan menutup lubang 9 atau biasa disebut baban hawa songo. Lubang 9 itu ada apa? Mata, 2, hidung, mulut, telinga, sampai saluran pembuangan, semua ada 9. Itu ditutup dalam arti tidak dirasakan, dinonaktifkan. Nah, itu jalan yang kedua dengan meditasi atau semedi mudra. Itu menurut ilmu leluhur. Kemudian yang ketiga, ini yang mungkin agak kurang kita pahami, bahkan kalau sekarang mandi kemalaman takutnya rematik. Tapi kalau orang tua kita zaman dulu tidak. Mandi setiap jam 12 malam, rentang waktu antara jam 12 malam sampai jam 1 malam. Karena di situ ternyata energi air itu positifnya paling tinggi itu di antara jam 12 sampai jam 1 malam. Maka dari itu, leluhur kita dulu, kakek moyang kita dulu, selalu mandi jam 12 malam. Nah, kalau panjenengan mau mencoba, silahkan dilakukan. Dan itu baik. Itu benar-benar akan meningkatkan pikiran panjenengan, intuisi panjenengan. Semua akan menjadi positif. Jadi memurnikan diri panjenengan, membersihkan dari
hawa-hawa negatif. Jadi jam 12 malam dicoba mandi. Biasakan mandi, setelah mandi semedi paling tidak 1 jam, 2 jam, baru silahkan istirahat tidur. Nah, ini yang selalu dilakukan. Kalau puasa itu kontemporer, jadi setiap akan menginginkan sesuatu, misalnya saya menginginkan ajian ini, jadi menjalani puasa, kemudian dilakukan ritual mandi tengah malam, lalu semedi dengan membacakan mantra-mantra tertentu oleh guru pendamping atau pembimbing yang mumpuni. Nah, kalau itu zaman dulu. Tapi coba kita dengan logika, seandainya kita tidak punya guru, bagaimana? Maka dari itu, saya sangat menjauhkan diri dari mantra, tapi lebih mendekatkan kepada niat. Niat penjenengan ingin apa? Nah, itu diucapkan dalam hati, karena doanya orang Jawa dulu, teriaknya itu di dalam batin, di hati, sehingga lebih dekat dengan Gusti, bagusing ati, di hati. Jadi keinginannya apa, itu yang diucapkan dalam hati. Semakin sering mengucapkan dalam hati, maka semakin cepat terkabul. Nah, kalau mantra-mantra itu cenderung sudah mulai ada perubahan ketika aksara masuk, ketika bahasa sudah masuk. Nah, itu lalu diolah. Ya, tentunya mengolah mantra itu juga melalui pengalaman spiritual, tidak sembarangan. Misalnya ada jejaran goyang, ada pengasihan walet putih, ada macam-macam lah. Dengan mantra tertentu. Nah, itu tentunya dengan perjalanan spiritual juga. Nah, kenapa kita tidak mencoba? Karena ilmu Jawa itu ilmu nyata. Kita coba sendiri untuk melakukan perjalanan spiritual sendiri. Kita dapat bisikan apa di situ? Kita punya niat ini, nanti dapat bisikannya apa? Dapat puisi apa? Nah, demikian sedulur. Itu yang selalu dilakukan oleh orang tua kita dulu setiap akan melakukan sesuatu dengan tujuan yang keinginan besar atau punya masalah besar, maka akan melakukan itu. Puasa, sudah puasa, semedi, meditasi pasti, lalu mandi tengah malam. Ini saya menyarankan kepada teman-teman. Memang awal-awal kita kaget, badan kaget, karena sudah puluhan tahun kita dengan pola mandi yang tidak sesuai. Kalau malam hari kan sekarang cenderung dikatakan rematik, tapi ternyata itu istimewa sekali. Jadi cobalah mandi antara jam 12 sampai jam 1. Nanti panjenengan akan merasakan pemurnian, pembersihan dari energi-energi negatif. Begitu sedulurku semua, selamat mencoba. Dan ini pengetahuan sedikit tentang leluhur kita, tinggalan nenek moyang kita. Mari kita lestarikan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Maka dari itu, kalau ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu.